Jadi untuk teman-temanku peternak semuanya, itu saya sarankan supaya bisa membuat pakan seperti ini, pakan fermentasi seperti ini. Dengan keberadaan pakan fermentasi ini kalau di musim kemarau seperti ini akan lebih memudahkan kita dalam berternak. Apalagi untuk teman-temanku yang masih bekerja di tempat orang. Jadi sedikit banyak saya yakin dengan keberadaan pakan fermentasi seperti ini, jika kambing-kambing teman-teman sudah suka, pasti memudahkan teman-teman dalam memelihara peternakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Swandi Ngawi. Salam ngarit, sehat sejahtera untuk kita semuanya teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan segala urusan dan dilancarkan jalan rezekinya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini bisa aktivitas sore di kandang kasih pakan ternak kami. Ini pakannya menggunakan pakan pembuka rumput liar yang saya fermentasi teman-teman. Jadi fermentasi rumput liar kami ini sudah berusia ada 4 bulanan lebih teman-teman. Jadi ini akan saya bahas lagi seputaran pakan fermentasi ini. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-temanku peternak semuanya, khususnya bagi teman-teman yang belum bisa membuat. Jadi saya sarankan, saya tekankan untuk bisa membuat pakan ini teman-teman. Apalagi seperti sekarang ini musim kemarau, mungkin teman-teman darahnya sama seperti darah kami ini, untuk mencari hijauan itu sangat sulit sekali. Jadi dengan keberadaan pakan fermentasi yang kita punyai ini, sedikit banyak insya Allah akan membantu meringankan beban kita mengarit teman-teman. Misalkan biasanya teman-teman tuh kambingnya 1 sak mengaritnya itu, tapi kalau sudah punya pakan fermentasi seperti ini insya Allah nanti tinggal setengah sak. Jadi ini kan meringankan beban kita juga. Dan juga untuk teman-temanku yang misalkan bekerja di apalah bangunan ataupun di tempat orang, itu kan kalau sudah punya pakan seperti ini kan juga memudahkan juga. Jadi saya sarankan untuk teman-temanku peternak semuanya bisa membuat pakan fermentasi dari rumput liar. Jadi kita memang harus pinter-pinter memanfaatkan ataupun kesempatan yang ada ya teman-teman. Misalkan teman-teman punya waktu luang, ini selalu saya ingatkan. Terus pada kesempatan musim curah hujan itu kan biasanya rumput kan insya Allah banyak ya teman-teman. Jadi waktu-waktu yang tertentu itu teman-teman bisa memanfaatkan untuk membuat pakan-pakan fermentasi seperti ini. Ini sangat disukai oleh ternak-ternak kita teman-teman. Apalagi untuk teman-temanku yang kambingnya itu pakannya rumput, saya rasa pasti suka sekali dari fermentasi rumput liar ini. Nanti kalau tidak suka bisa dikasih tidak katul ataupun dikasih polar supaya merangsang dia mau memakan teman-teman. Dan nanti kalau sudah terbiasa insya Allah pasti akan mau memakan teman-teman. Jadi ini cara pembuatnya pun tidak ribet ataupun tidak susah ya teman-teman. Sudah ada di video kami yang sebelumnya, itu sudah saya tutorialnya sudah ada. Nah ini seperti yang saya terangkan tadi teman-teman, memanfaatkan kesempatan dan peluang. Jadi kita mengarit banyak, waktu kita longgar itu waktu murah rumput liar. Terus kita misalkan nggak punya wadah kan kita bisa beli plastik, itu kan murah teman-teman. Dan ini kalaupun disimpan 1 tahun asal tidak bocor bisa teman-teman. Jadi waktu kesempatan itu kita manfaatkan, kita buat fermentasi yang banyak. Jadi ini juga termasuk pakan andalan saya di musim kemarau ini teman-teman. Karena di daerah kami pun seperti yang selalu saya katakan, cari rumput liar itu sudah sangat sulit sekali sekarang ini. Cari 1 sak atau setengah sak, jangankan 1 sak, setengah sak itu sudah capeknya minta ampun teman-teman. Jadi inilah manfaatnya ataupun untungnya kita kalau kita sudah bisa membuat pakan fermentasi. Dan kambing saya memang dari dulu itu memang sudah saya kasih fermentasi, jadi meskipun lama jarang ataupun lama tidak saya kasih ya teman-teman, itu insya Allah pun pasti suka. Tapi ya intinya ini memang pakan pembuka, tidak full dari pakan fermentasi teman-teman. Tapi kalaupun difullkan dari pakan fermentasi sebenarnya juga nggak apa-apa, selama kita cara pembuatannya itu benar ataupun tepat. Nah tepatnya gimana? Jadi kita memang harus kombinasi. Misalkan rumput liar ini cukup rumput liar nggak apa-apa, kombinasinya menggunakan polar ataupun dedak katul yang halus.
dan dikasih epat ataupun dari molase dan juga garam itu teman-teman. Jadi semakin banyak konsentrat yang kita berikan ke fermentasi kita, nanti insya Allah hasilnya pun akan bagus. Itu kalau rumput liar itu seperti itu teman-teman. Biasanya saya juga terkadang itu kalau ada jenis ramban Liriseidae itu terkadang juga saya campurkan di situ. Tapi kalau nggak ada, memang cuma full dari rumput liar atau rumput sawah ini. Tapi ya itu tadi, konsentratnya memang kita harus berani karena supaya kualitas dari fermentasi kita itu bagus. Jadi memang mudah sekali kalau kita sudah mempersiapkan seperti ini teman-teman. Jadi untuk teman-temanku yang darahnya minim seperti darah kami pakannya, itu bisa terapkan cara-cara yang saya terangkan tadi. Ya kalau kita tempatnya murah pakan, misalkan dari limbah-limbah pertanian, misalkan dari daun singkong maupun dari tepung jagung ataupun dari limbah-limbah pabrik, mungkin penggilingan singkong jadi ampas ketela ataupun apa, itu kan nggak terlalu repot juga. Kalau musim kemarau kita bisa cari. Tapi kalau seperti teman-teman seperti darah kami, darahnya ya kita memang harus bisa seperti ini teman-teman. Kalau tidak bisa seperti ini ya capek sekali ngaritnya. Jadi dengan cara-cara seperti ini saya harapkan bisa bermanfaat untuk teman-temanku peternak semuanya untuk bisa membuat pakan seperti ini. Ya ini saya juga masih bekerja ke tempat orang teman-teman. Jadi ini terkadang juga istri saya yang merawat. Jadi dengan keberadaan seperti ini kan saya bisa bekerja seperti itu. Jadi sekali lagi tidak ada salahnya untuk teman-temanku itu mencoba membuat pakan seperti ini, pakan fermentasi rumput liar seperti ini. Kalau memang punya bank pakan dari rumput odot ataupun rumput gajah, itu juga bisa dibuat pakan fermentasi teman-teman. Jadi kalau kita buat pakan fermentasi secara otomatis kan pertumbuhannya pun juga sangat cepat sekali teman-teman untuk rumput odot yang kita tanam, karena kita biasanya kan panennya tetap serempak kalau dibuat fermentasi ataupun silase itu. Tapi kalau untuk rumput liar sendiri, saya sarankan untuk teman-teman peternak semuanya itu dibuat fermentasi saja teman-teman, karena kualitasnya lebih bagus daripada silase. Karena di silase kan tidak ada campuran bahan yang lain ya teman-teman, cuma disimpan begitu saja. Tapi kalau fermentasi ini insya Allah kualitasnya lebih bagus daripada kita jadikan silase. Dan ini cocok sekali untuk teman-temanku peternak yang masih bekerja. Jadi dengan keberadaan ini pasti sangat memudahkan kita dalam berternak. Oke teman-teman, mudah-mudahan pembahasan kami bisa ditangkap dan dimengerti dan bisa bermanfaat. Dan jika ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini keterbatasan dari kemampuan kami. Jika teman-teman suka dengan video kami, mohon dukungannya untuk di like, di komen, dan juga di subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan video terbaru saat kami upload video. Dan video dari kami saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.